Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya Astiandini, Ginatul Mutmainah dan Gugun Endrawan. Di sini kami akan membahas tentang indera pendengaran. Di mana di sini akan ada 3 yang kita bahas, yaitu organ yang terlibat di dalam indera pendengaran, yang kedua yaitu mekanisme dari indera pendengaran, dan yang ketiga yaitu ayat yang berkaitan dengan indera pendengaran. Untuk yang pertama itu akan dijelaskan oleh Gina. Pada Gina disilahkan. Baik, materi pertama yaitu ada struktur telinga manusia, yang mana struktur telinga ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada telinga luar, yang mana terdiri dari daun telinga atau auricula atau pina, dan yang kedua ada liang telinga, yaitu saluran pendengaran, yang mana berfungsi sebagai menangkap dan mengarahkan gelombang suara ke dalam telinga. Yang kedua yaitu ada bagian telinga tengah, yang mana memiliki membran timpani atau gendang telinga, ada tulang martil, ada tulang landasan ataupun tulang pendengaran, yaitu terdiri dari malleus, martil, incus, landasan, dan stapes, yang mana fungsinya yaitu untuk memperkuat dan meneruskan getaran suara. Yang ketiga yaitu ada telinga dalam, yang mana terdiri dari koklea atau rumah siput, organ korti, dan saraf auditori, yang berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls saraf. Dan reseptor pada indera pendengaran adalah sel rambut, yang terdapat pada organ korti di dalam koklea, dan mana reseptor ini berfungsi untuk mengubah energi mekanik ataupun getaran suara menjadi impuls listrik. Dan stimulus dari indera pendengaran adalah gelombang suara ataupun getaran mekanik di udara. Contohnya yaitu suara manusia berbicara, bunyi musik, dan suara kendaraan. Yang mana pada indera pendengaran ini reseptornya yaitu sel rambut yang terdapat pada organ korti di dalam koklea. Fungsi dari reseptor yaitu mengubah energi mekanik ataupun getaran suara menjadi impuls listrik, dan stimulusnya yaitu gelombang suara atau getaran mekanik di udara. Contoh dari stimulusnya yaitu ada 3, 1 suara manusia berbicara, 2 bunyi musik, dan 3 suara kendaraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asti. Selanjutnya, mekanisme pendengaran manusia yang dimulai dari gelombang suara yang merambat di udara. Gelombang suara ini ditangkap daun telinga, lalu masuk melalui liang telinga menuju bagian dalam. Nah, di ujung liang telinga, gelombang suara membuat membran timpani atau gendang telinga bergetar. Getaran ini diteruskan ke 3 tulang pendengaran, yaitu malleus, infus, dan stapes. Tulang stapes menekan jendela oval yang menyebabkan cairan di dalam koklea bergerak. Gerakan cairan ini membuat membran basilar bergetar dan sel rambut di organ korti tertekuk. Nah, tekukan sel rambut pembuka kanal ion memungkinkan kalium masuk dan menyebabkan depolarisasi. Depolarisasi ini dapat membuka kanal kalsium yang memicu pelepasan neurotransmitter glutamat. Pelepasan neurotransmitter membentuk impuls saraf yang merambat melalui saraf auditori. Nah, impuls ini mencapai korteks auditori di lobus temporal, tempat otak mengelola dan menginterpretasi suara. Untuk contoh dari indera pendengaran ini, di mana pada saat kita mendengarkan teman berbicara, yaitu alurnya suara teman masuk ke telinga, setelah suara teman masuk ke telinga, lanjut masuk ke gendang telinga. Nah, pada saat ini gendang telinga bergetar. Setelah gendang telinga bergetar, masuk ke koklea yang mengubah menjadi sinyal listrik. Nah, setelah suara dirubah menjadi sinyal listrik, maka otak mengenali sebagai kata-kata. Jadi dari alur tersebut kita dapat memahami isi pembicaraan yang sedang dibicarakan oleh teman. Mungkin sekian untuk mekanisme dari indera pendengaran. Selanjutnya yaitu ayat yang berkaitan dengan indera pendengaran yang akan disampaikan oleh guru. Baik, untuk ayat yang berkaitan dengan indera pendengaran kami memiliki 2
dua surat. Yang pertama surat As-Sajdah ayat 9 dan surat Al-Isra ayat 36. Mana surat As-Sajdah berbunyi, dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Surat Al-Isra, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, makna dari surah As-Sajdah ayat 9, indera pendengaran merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah As-Sajdah ayat 9 bahwa Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar manusia bersyukur. Secara ilmiah, pendengaran melibatkan mekanisme yang sangat kompleks dan terintegrasi, dimulai dari penangkapan gelombang suara oleh telinga luar, penguatan getaran oleh tulang pendengaran di telinga tengah, hingga proses transduksi di koklea pada telinga dalam. Di dalam koklea, sel rambut atau hair cells mengubah energi mekanik menjadi sinyal listrik melalui proses elektrokimia yang melibatkan masuknya ion K+ dan Ca2+, serta pelepasan neurotransmitter. Kompleksitas mekanisme ini menunjukkan bahwa pendengaran bukanlah proses sederhana, melainkan sistem yang sangat teratur dan presisi. Hal ini secara langsung berkaitan dengan makna ayat tersebut, yaitu bahwa manusia seharusnya menyadari kesempurnaan penciptaan indera pendengaran dan menjadikannya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Keterkaitan dengan ayat tersebut terletak pada kompleksitas dan keteraturan setiap tahapan mekanisme ini, yang menunjukkan bahwa pendengaran merupakan sistem yang sangat sempurna, sehingga manusia seharusnya menyadari dan mensyukuri nikmat tersebut. Selain sebagai nikmat, pendengaran juga memiliki dimensi tanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 36 tadi, bahwa pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Keterkaitan dengan mekanisme biologisnya terletak pada fakta bahwa setiap suara yang diterima tidak hanya berhenti sebagai rangsangan fisik, tetapi diproses hingga ke otak dan memengaruhi pemahaman, emosi, serta perilaku manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pendengaran memiliki peran penting dalam pembentukan sikap dan tindakan. Dengan demikian, apa yang didengar seseorang akan memberikan dampak nyata dalam kehidupannya. Oleh karena itu, konsep dalam Al-Quran sejalan dengan mekanisme ilmiah, yaitu bahwa pendengaran bukan sekedar alat sensorik, tetapi juga amanah yang harus digunakan secara bijak, karena setiap informasi yang didengar akan diproses dan berkontribusi terhadap perilaku yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Sekian, kembalikan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.